Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian nih saat ini. Siapa tahu nih kalian lagi ada masalah, kalian butuh yang namanya mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan namanya kesadaran, kalian endingnya tidak akan menyesal. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa banget, seorang penyanyi, soloist, siapa lagi kalau bukan Jewel Shu. Hai Kak. Halo. Enggak, ya, lucu sih dirimu. Manggilnya siapa sih namanya? Jewel? Jewel boleh. Jewel Kalau sulit L juga boleh, nggak apa-apa. L banyak banget ya namanya. L boleh, Jewel boleh. Oke, nah Jewel. Nah, oke Jewel. Oke, aku tertarik banget dengan perjalanan hidupmu gitu ya. Salah satunya di Super apa namanya waktu itu kamu di YouTube apa namanya Super Music. Super Musik. Nah itu walaupun sedikit-sedikit tapi menurut aku kayak wah ini keren banget nih sebenarnya nih orang gitu ya. Nah, eh mungkin kita awal dari perjalanan karir kamu itu gimana sih? Perjalanan karir ya. Katanya kan sempat dari mana namanya merantau ya? Iya, merantau. Dari daerah mana? Skadau. Skadau. Skadau itu kabupaten kecil di Kalimantan Barat. Oke. Jadi kalau misalnya dari Kota Madia di Pontianak itu jaraknya kalau dulu ya, aku nggak tahu sekarang kalau jalannya udah lebih bagus. Sekitaran 8 jam, 9 jam baru bisa nyampe ke situ. Pakai bus. Oke. Nah, perjalanan karirnya seperti apa gitu maksudnya? Aku itu dulu belajar nyanyi dari kelas 4 SD. Iya. Kan. Terus emang keluarga aku itu bukan dari keluarga yang berada. Oke. Jadi ketika diberikan bakat seperti ini sama Tuhan untuk bernyanyi, Iya. dengan kemampuan bakat ini aku bernyanyi, aku menghasilkan uang juga untuk membantu finansial keluargaku. Iya. Termasuk biaya pendidikanku sendiri. Iya, oke. Jadi mungkin dari SMP aku udah mulai biaya pendidikanku Oh, sendiri. so good. Sambil ngebantu juga orang tua, saudara-saudara lain biar bisa sekolah juga, biar bisa lulus ya kan. Masuk ke SMA, mulailah melihat yang namanya di RCTI ada lah ya, Idol, terus ajang-ajang yang lain lah, ajang-ajang pencarian bakat. Aku bilang sama papaku, Pak pengen ikutan yang kayak gini. Terus dari papaku, ya udah support gitu kan, support. Dihubungin lah keluarga-keluarga, kan emang bukan keluarga yang berada, jadi emang secara biaya itu yang nggak ada gitu. Jadi pemerintahan di sana juga sangat support aku. Oke. Jadi bagus. Dari pemerintahan juga ngebantu, dari keluarga teman papa juga ngebantu, juga dari kalau di sana kita dekat sama pastor di sana dan namanya Pastor Chris, dia juga sangat support aku kayak gitu. Jadi emang di kalangan kita di lingkungan situ tuh benar-benar support. Dan kebetulan memang semuanya satu daerah itu kali ya, itu support banget gitu ya. Support banget. Nah, ini yang bikin aku menariknya adalah masa kecil kamu itu seperti apa sih? Masa kecilku tuh. Kenapa ketawa? Soalnya nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Oke. Papaku tuh orangnya strict banget. Oke. Jadi aku main keluar itu jarang. Bahkan punya temen aja jarang gitu. Mungkin karena anak cewek kali ya. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah nggak boleh. Terus hanya bisa main di kalangan sekitaran rumah doang. Oke. Ini nggak ada yang spesial. Nah, aku juga penasaran tuh. Kamu kan sempat bercerita bahwa kamu mendapatkan tawaran dari temanmu itu untuk bekerja jadi SPG pembersih sepatu. Oh iya betul. Nah, pertanyaannya yang bikin aku penasaran adalah kamu kan menjadi tulang punggung keluarga. Manggil apa? Papa ya? Papa. Papa itu dulu kerjanya apa? Papa itu kalau pas aku masih kecil itu dia pekerja mebel. Oke. Jadi dia bikin-bikin kayak lemari, terus ya biasalah pekerjaan kayu kayak gitulah ya, yang bisa dikerjain itu yang dikerjain. Dulu juga pernah buka bengkel sendiri. Terus setelah dari kita di Skadau itu, habis aku lulus SMA, emang gak lama setelahnya kita pindah karena di situ kan kita ngontrak dan rumah kontrakannya itu harus dijual. Jadi kita mesti pindah gitu. Pindah ke kota lain namanya Sanggau. Mulai dari nol lagi pekerjaannya papa juga gitu kan.
Eh, Tetap di kerjaan yang sama atau gimana? Beda sih, karena papa emang ada ilmu di bidang mesin juga, Oh, jadi oke. jadi dia bantuin yang di sekitar situ tuh untuk Ya, perbaiki mesin ya. berat gitu. Oke. Karena udah makin umur juga kan pekerjaan mungkin jadi ya agak lebih sulit lah Iya, dicari. iya, iya. Karena Iya aku sih. ngerasa aku mampu untuk membiayai mereka, jadi aku sambil bantu juga gitu. Kamu udah dari kecil membiayai, which is itu keluarga ya. Nah itu perasaan kamu itu seperti apa sih gitu kan? Biasa kan anak kecil kan waktu itu umur berapa? Kurang lebih Belasan ya? belasan. Nah, belasan yang dimana kan anak-anak umur belasan itu kan biasanya lebih senang saat itu pastinya kita itu mengalami namanya eksplorasi, mengalami kayak kayak belajar banyak hal dan sebagainya. Nah, akhirnya mesti oke nih gue akhirnya mesti ngebiayain keluarga gue. Nah, itu gimana tuh? Rasa berdamainya gimana tuh cara? Kalau berdamai, aku nggak pernah merasa ada kayak keberatan sih untuk Ya. melakukan hal itu. Jadi aku senang-senang aja melakukannya. Eksplorasi, aku ngerasa beruntung ketika aku udah mengikuti ajang, terus aku lolos kan sampai training ke Korea. Aku training ke Korea, itu udah keluar dari zona orang tua lah. Aku juga belajar kenal banyak sama orang baru. Kebetulan tinggal di negara yang berbeda juga kan, belajar kultur baru. Apapun yang aku belum pernah pelajari dan aku pelajari di situ gitu. Jadi semuanya aku dapet sih pengalaman-pengalaman di yang harusnya aku dapat kayak gitu. Biarpun mungkin pas masa kecil kurang bergaul lah ya sama orang-orang, tapi pada akhirnya juga bertemu banyak teman-teman yang kayak saudara sendiri kayak gitu. Kalau masalah biaya, aku ngerasa keberatan apa enggak, berdamai apa enggak selama ini, sampai saat ini pun enggak. Karena aku ngerasa orang tuaku tanggung jawabku juga kayak gitu. Ya pasti. Nah, cuma maksud aku kan maksudnya dengan usia seperti itu kan banyak kan mayoritas usia anak-anak segitu bermain, eksplorasi ataupun ya mencari diri lah, mencari sesuatu hal yang baru lah dan sebagainya. Nah, dengan kamu membiayai orang tua kamu dan kamu harus bekerja intinya, itu kan pasti ada waktu-waktu yang kepotong untuk hal itu. Nah, itu Banyak gimana? banget. Nah, itu gimana tuh? Waktu zaman sekolah itu kebanyakan aku ngambil izin. Oke. Jadi absensiku kalau misalnya di sekolah itu kebanyakan alfa izin untuk kegiatan ini, kegiatan itu. Sekolah sih kebetulan nggak begitu mempermasalahkan sih pada saat itu ya, karena emang orang tua yang datang izin kayak gitu, dan kepentingannya pun jelas kayak gitu loh. Minusnya adalah secara pergaulan ya kurang aja gitu. Ada juga ngerasa kayak ya kesepian, nggak punya temen, ada kayak gitu. Tapi apakah jadi kayak pengen ngeberontak gitu sih? Nggak sih pada saat itu ya. Mungkin ngeberontaknya setelahnya, waktu kapan ya itu? Oh, waktu setelah lulus sekolah. Jadi kan ada dua pilihan aku. Antara aku mau lanjut sekolah ke perguruan tinggi, atau aku stay di situ, tapi aku ngambil ajang-ajang pencarian bakat. Nah, di situ aku mulai konflik sama papa mamaku. Jadi ada satu ketika aku ribut sama papa mamaku. Jadi ada teman-temanku ngajakin, udah kamu pergi ke kota Pontianak aja. Kamu bisa kok nyanyi di sini sambil kuliah, dibilang kayak gitu. Karena kan reguleran lumayan lah di sana gitu. Aku tahu juga kalau misalnya di Pontianak itu reguleran nyanyi lagu Mandarin itu lumayan bayarannya kayak Berapa gitu. sih kalau boleh tahu? Bisa di atas 500 pada zaman itu. Oh, ya gede sih. Gede, lumayan gede kayak gitu. Apalagi di sana ya beberapa orang-orang yang memang punya tempat-tempat bagus di sana untuk reguleran, kenal aku juga kayak gitu kan. Jadi lumayan menjanjikan, cuman orang tua nggak mengizinkan pada saat itu. Karena ngerasanya jauh dari orang tua, mereka juga gak begitu kenal sama anak-anak ini kayak gitu kan. Jadi konflik lah aku di situ. Aku konflik, aku marah, aku bawa dalam doa. Ya kan, aku bawa dalam doa. Masih marah itu, dalam posisi tidur masih marah. Ini nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, spiritual kan? Ya, it's okay. Jadi pada malam itu ada yang datangin aku di mimpi. Tuhan Yesus. Oh wow, so good. Ya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang ke halaman depan rumahku. Ketika aku nyambut dia itu semuanya berwarna emas.
Oke. Dia datang pakai kereta kuda emas. Iya, iya. Semuanya berwarna emas dari atas sampai bawah. Aku di situ sama dia tidak berbicara apapun, tapi aku tahu maksud kedatangannya dia. Oke. Kayak ya batin dia udah tahu lah kayak gitu. Kalau misalnya aku tuh ya udah nurut sama orang tua kayak gitu loh. Habis bangun aku cerita ke mamaku, itu makanya kamu tuh dengar kata orang tua kayak gitu. Ya akhirnya nggak jadi pergi. Tapi bersyukurnya ketika aku nggak mengambil kesempatan untuk masuk kuliah terus reguler yang ngikutin kata teman-temanku, aku ngikutin ajang pencarian bakat, aku bisa sampai sekarang ini kayak gitu. Berarti orang tua itu dulu mama atau papa itu nyuruhnya ajang pencarian bakat atau gimana? Lebih nggak ngizinin kuliah ke sana sih. Oke, iya. Jadi pesannya adalah nggak diizinin untuk kuliah ke sana. Nah, terus dari situlah kamu, nah itu cuma sekali doang mimpi Tuhan Yesus atau pernah berapa kali gitu? Itu pertama kalinya, kedua kalinya mungkin yang baru-baru ini kali ya. Oh iya, gimana tuh? Itu random aja sih muncul. Jadi ada satu ketika malam aku Kenapa kamu ngeliat diamu kayak pakai salah ngomong? Karena ini ada hubungannya sama dia. Oke. Jadi malam itu aku telepon, aku debat sama dia ceritanya. Masalah soal ilmu-ilmu lah ya. Kayak gitu. Karena di ajaranku di Katolik dan Kristen itu tidak diajarkan untuk ilmu apapun. Iya. Iya kan, tidak untuk percaya ilmu apapun. Debat lah kita kayak gitu kan, sampai ada ceritanya satu temanku juga yang Katolik, dia juga ada ilmu juga kayak gitu. Debat ya udah kayak gitu. Terus mungkin di sekitaran situ ada yang mendengar. Aku nggak tahu. Iya. Waktu aku tidur, aku ketindihan. Bukan ketindihan sih, kayak mimpi, aku sadar aku dalam mimpi itu dan aku nggak bisa keluar. Oke. Ya, jadi mungkin buat yang nggak tahu, aku udah punya suami ya kan. Oh gitu? Udah punya suami. Jadi aku lagi tidur sama suamiku ceritanya. Nah suamiku ini di mimpiku aku bangunin nggak bisa. Dia sama sekali diem nggak bisa. Tapi aku bisa pegang. Aku bisa sentuh, aku bisa pegang. Dan aku sadar saat itu bukan dia. Oke. Itu bukan dia. Jadi ya udah. Kalau aku di mimpi lumayan brutal ya, Wak. Jadi ku tonjok-tonjokin di situ karena aku sadar itu bukan dia kayak gitu loh. Cuman masih nggak bisa keluar, gimana nih cara gue keluar? Panik kan, bukan takut tapi panik, lebih ke panik kayak gitu. Aku berdoa dalam hatiku, aku teriakin nama Tuhan Yesus, minta dia datang. Oh wow. Seketika itu aku bangun dan aku baru sadar, suamiku bilang waktu kamu lagi tidur, aku ngeliat kamu lagi kayak nggak nyaman. Aku doain juga, pokoknya dalam nama Tuhan Yesus, setan iblis apapun yang sedang mengganggu kamu sekarang enyah. Doa Bapak kami ya? Enggak, cuman ucap pakai nama Tuhan Yesus. Saat itu juga aku langsung bangun. Seketika dia bilang enyah, bangun aku. Nah, aku juga penasaran tuh, tadi kamu ngomong bahwa sempat ribut sama debat sama ribut ya kurang lebih sama lah ya sebenarnya. Debat lah kita ya. Sama, nah apa sih yang didebatin gitu maksudnya? Ya kalau misalnya ini nggak apa-apa, sensitif nggak sih? Enggak, aman. Jadi kalau misalnya di Kristen kan tidak diperbolehkan untuk belajar ilmu apapun, dukun nggak boleh, ramalan nggak boleh, ilmu putih, hitam, merah, kuning, hijau nggak boleh. Sebenarnya di Islam juga gitu sih, nggak ada ngajarin untuk dukun juga. Terus? Nah, somehow mendengar cerita Ibu Anoy, enggak kok katanya kayak gitu, enggak kok, di ini boleh kok. Jangan malah ada beberapa orang Kristen yang bahkan melakukan hal itu juga. Masa sih kayak gitu kan? Karena ilmu apa sih maksudnya jadi yang bikin jadi sensitif atau jadi ribut apa? Ilmu apa yang pasti ada spesifiknya dong sebenarnya awalnya. Misalnya kakak lagi sakit. Ntar dulu deh, gue masih. Atau misalnya kayak kesurupan deh kayak gitu. Jadi tidak. Males setan kesurupan sama gue ya terus ya. Iya, misalnya kakak kesurupan gitu kan. Sesuatu yang masuk di dalam diri kakak tuh jin yang gede kayak gitu. Nah kekuatan kita sendiri tuh kayak ngerasa nggak cukup gitu loh. Jadi kita minta bantuan dari makhluk lain untuk membantu seperti itu. Oke. Nah kayak gitu. Menurut pandanganku tidak boleh. Memang nggak boleh. Nah menurut dia boleh. Itu
yang kita perdebatkan. Gitu. Lu masuk sini deh, gue mau nanya juga masuknya apa sih maksudnya? Gue penasaran sama lu. Apa yang dijadikan boleh apa sih maksudnya? Hah? Nggak, gue penasaran gitu mas. Apa sih yang nggak maksudnya? Ya memang sebenarnya selain kita mengharap sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan, ya jangan juga sama yang lain gitu. Basicnya kan seperti itu. Iya, maksudnya tuh bukannya Lu yang sesat ngajarinnya. bukannya menyembah, lebih kayak menggunakan makhluk lain untuk membantu kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak mempekerjakan kayak gitu. Oke. Masih under kita. Menurut aku nggak boleh. Kalau di ajaran kita tuh nggak boleh gitu loh. Kayak gitu. Nggak, maksudnya itu awal mulanya dari pembicaraan itu apa gitu maksudnya tiba-tiba? Nggak ada, random aja. Kita tuh emang, aku sama Kak Anoy, manajerku, kita tuh suka kayak teleponan sehari itu bisa sampai berjam-jam. Oke. Ngalur ngidul aja. Jadi apa aja ntar kita bahas. Termasuk setan-setan ntar kita bahas gitu. Oke. Random aja. Lagi mabuk kali dua ya? Abis nyakit botol ya lu dua ya? Jadi ngomongnya nggak penting aja gitu maksudnya. Tapi serandom itu kita kalau ngobrol. Iya. So, dari situlah, nah berarti sebelum, aku mau tarik mundur dikit nih. Maksudnya sebelum kamu ketemu yang pertama Tuhan Yesus itu, pandangan kamu sama tentang Tuhan itu seperti apa sih awalnya? Karena kan gini, kita percaya sesuatu hal kalau kita nggak mengalami, kalau kita nggak mendapat experience itu kan juga belum tentu bisa kita bikin kita percaya gitu maksudnya. Nah, akhirnya kamu mendapatkan experience itu berjumpa dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Sebelumnya itu gimana pandangan kamu tentang Tuhan atau? Aku, papa mamaku kan emang penganut Katolik. Jadi aku dari lahir dari Katolik. Gitu. Terus emang kebetulan keluarga kita rajin ke gereja kayak gitu. Kalau waktu di Skado tuh aku sering banget ikut kayak keanggotaan kayak gitulah, aktif lah di gereja kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Tanpa harus melihat, sebenarnya nggak harus melihat untuk percaya gitu. Karena kebanyakan kejadian di hidupku itu bahkan sebelum aku bertemu dengan Tuhan Yesus, banyak hal yang ketika aku doakan terjadi kayak gitu. Hal yang baik ya, bukan hal yang buruk loh. Misalnya Tuhan pengen deh kayak gini, Tuhan pengen deh kayak gitu. Ntar ditunjukin jalannya untuk menuju tujuan yang aku mau kayak gitu. So good. Jadi aku rasa nggak harus kayak kita bertemu untuk percaya atau kita mengalami hal-hal apa yang luar biasa dulu untuk percaya. Hal-hal yang kecil itu kalau misalnya secara kita mau peka, kita mau sadar, itu dia ada kayak gitu. Jadi itu sih. Wow, tapi memang gak semua orang bisa mengalami atau berjumpa dengan hal itu sih. Yang aku tahu seperti itu sebenarnya. Akhirnya kamu nyanyi, pindah ke Jakarta. Nyanyi, training dulu di Korea. Lalu setelah debut tinggal di Jakarta, sampai saat ini masih di Jakarta. Nah, hal apa yang membuat kamu akhirnya mengatakan bahwa Jakarta itu adalah kota atau tempat yang menghempas dirimu? Jadi ngebentuk ya maksudnya? Ya apapun yang menghempas dirimu itu apa sih gitu maksudnya? Jakarta tuh keras, hampir gitu, keras banget gitu. Kayak kalau misalnya di dunia entertain, nyanyi gitu ya, 1 tahun dari saat ini mungkin aja ada orang yang lebih baik daripada kita muncul kayak gitu. Apalagi di entertain. Di dunia pekerjaan lain mungkin aja sama kayak gitu kan, apalagi Gen Z makin berkembang kayak gitu. Jadi aku rasa dengan persaingan ini kita dibentuk untuk menjadi harus lebih baik daripada yang kemarinnya lagi kayak gitu. Untuk bersaing sama generasi ke depannya. Kalau enggak kita ketinggalan kayak gitu. Setuju. Aku orangnya lumayan kolot pada zaman itu. Apapun itu, kayak temenku misalnya ngomong kasar dikit, aku yang paling marah. Udah kayak orang paling bener kayak gitu kan. Kolot banget, tapi setelah tinggal di sini, kena beberapa banyak orang, nggak selalu orang yang ngomong kasar itu hatinya tuh seperti itu juga kayak gitu. Belajar lah, maksudnya secara lingkungan aku belajar, di dunia pekerjaan aku belajar banyak hal, belajar hal baru juga kayak gitu. Berarti sempat mengalami namanya culture shock.
Culture shock ya. Iya, dengan kalau kamu ngomong kayak gitu dengan kasar, jadi kamu langsung marah dan sebagainya, itu kan culture shock ya, Culture maksudnya shock mungkin karena di beda. keluargaku kamu ngomong kasar dikit aja tuh nggak boleh. Ya, Aku di keluargaku emang ngomongnya nadanya tinggi. Kalau misalnya teman-teman sering ngeliatin aku ngomongnya nadanya tinggi, ya settingan pabrik kalau itu mah. Tapi di keluarga tuh kalau misalnya udah sampai kayak ngomong yang kasar kayak gitu, kebun binatang atau sejenisnya, wah habis itu. Jadi emang kayak didikan orang rumah dan sana aja kayak gitu. Dan Jakarta itu ya apa ya, Jakarta ya, Mas. Jakarta kan tempat sejuta umat ada gitu maksudnya. Iya. Jadinya kan dengan perilakunya dan sebagainya gitu. Hal apa yang paling terberat banget sih di Jakarta? Jakarta ya. Habis setelah dulu aku di girl band SOS, aku sama anak-anak itu udah bubar. Titik terendahnya kita di situ sih. Aku ngerasain pada saat itu. Kita nggak punya rumah untuk bernaung, kita nggak punya pekerjaan karena setelah keluar dari SOS emang kita nggak tahu mau kerja apa. Kita taunya cuma nyanyi pada saat itu. Nggak ada orang lain yang bisa kita ya bersandar gitu, nggak ada lah. Kita masih kecil-kecil semua kan, masih 20 tahun, ya 19-20. Di Jakarta sendirian kita hanya punya berempat satu sama lain kayak gitu. Saat itulah temanku muncul nawarin, kamu Ci, aku butuh pekerjaan, ada kerjaan nggak ya? Kayaknya ada di temanku, dibilang kayak gitu. Temanku lagi nyari nih SPG untuk yang itu, yang pemirsa sepatu itu, namanya Berzi. Kemarin yang habis Super Musik itu, Koko yang aku kerja sama dia itu, dia ngechat aku, thank you lo ya udah bantu Berzi gitu. Nggak kok aku yang thank you mau kerjain aku pada saat itu, waktu aku memang lagi butuh banget. Aku kerja di situ enjoy aja sih. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak gila ya lu dulu artis sekarang kok nyuciin sepatu orang kayak gitu. Tapi menurut aku gengsi nggak kasih lu makan kali. Oke, bagus. Gengsi nggak kasih lu makan. Lu tuh makan butuhnya apa? Duit. Ya lu kerja kayak gitu. Tapi aku juga dari beberapa kali kamu ngomong tadi, aku melihat ada sebuah ekspresi yang kamu kayak mempunyai rasa kesedihan yang dalam banget di Jakarta. Itu apa sih? Apa ya? Kayak kamu kayak agak kesendet atau apa gitu yang aku lihat tadi. Apa sih yang bikin kamu? Ya karena ini aja kayak mengenang masa lalu aja gitu ya, sedih-sedih. Apa yang sedih-sedih sih yang kamu kenang dari masa lalu yang benar-benar yang mungkin yang mengubah hidupmu sekarang gitu? Salah satunya itu yang tadi, kerja bersih sepatu. Untuk beberapa orang mungkin ngerasanya wah pride kayak gitu kan. Gue sebelumnya artis diagung-agungkan, dielulukan orang, gila aja gue nyuci sepatu orang kayak gitu kan. Di situ aku ngerasa kayak nggak bisa kayak gitu. Mungkin beberapa temanku ada yang mengingatkan, tapi itu kayak nggak bisa kayak gitu. Kalau aku gengsi, orang tua gue makan apa? Iya, setuju. Kan gitu. Gue makan apa? Kita makan apa di sini? Kita butuh pekerjaan. Kalau enggak kita nggak makan besok. Bahkan waktu aku jadi SPG itu, aku cuma punya uang 10.000. Oke. Uang 10.000 itu aku cuma buat beli bekal untuk ketika aku kerja jadi SPG. Ya kan di mall mahal ya kan. Iya, setuju. Ya udah bawa bekal dari beli di warteg depan rumah. Iya. Habis itu ya udah bawa ke sana kerja. Ya ternyata fine aja sih. Momen apa yang membuat kamu benar-benar sedih banget ketika kamu mengingat hal itu? Mengingat sesuatu? Apa ya? Mungkin kayak sampai saat ini masih belum benar-benar bisa kasih apa yang orang tua mau sih. Gitu. Apa yang kamu ingin kasih ke orang tua kamu sih sebenarnya? Kita ngomong secara value kamu aja ya dulu ya, bukan value orang tua ya. Beda lagi kalau value orang tua. Nah, kalau dulu kan emang aku ada bangun rumah untuk orang tua, tapi emang saat ini terbengkalai gitu kan. Ya karena orang yang bekerja sama-sama kita emang kurang lah kayak gitu. Dan sampai saat ini masih terbengkalai, itu aja sih yang belum terwujud kayak gitu sampai saat ini. Jadi beban juga. Oke. Dan disitulah, tapi gini sih, aku melihat bahwa ada yang kamu akhirnya belajar gini. Namanya kita hidup ya,
hidup itu kita itu sebagai manusia pasti berproses gitu ya. Ada hal yang kamu akhirnya saat ini mungkin kamu sedang berjalan untuk berdamai nggak sih sama terhadap sesuatu dalam masa lalu apapun itu? Ada nggak? Aku udah damai kalau Heeh, sekarang. heeh. Kalau kakak nanya aku 9 Hmm, bulan September kemarin, mungkin aku berbeda sama saat ini. gimana tuh? Jadi emang sebelum saat ini ada banyak hal yang terjadi ya di hidupku. Entah di pekerjaan, entah di keluarga, segala macam kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa kayak pengen ngamuk aja kayak gitu loh. Karena kok nggak bisa ngertiin sih, kayak misalnya orang tua tuh kayak kok aku udah berusaha keras ini, aku minta pengertiannya dikit aja kok nggak bisa ngerti ya kayak gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Terus untuk di lingkungan pekerjaan juga sama kayak gitu kan. Orang-orang ya kalau misal orang luar mungkin nggak akan begitu bisa nggak nangis kakak. Nggak kirain, lagian tiba-tiba diam gitu sih ya. Terus nanya, kenapa lalu ikut-ikutan juga ya? Berpikir. Oke. Lanjut. Iya, di dunia pekerjaan juga sama gitu loh kan. Kalau di dunia entertain mungkin kayak fans yang hanya melihat dari luarnya aja nggak akan tahu kan di belakang ada Iya. terjadi apa kayak Iya, gitu. setuju. Ya komentar-komentar mereka juga kadang bikin sakit hati kayak gitu. Ya banyak hal lah yang aku rasa kayak aku tuh nggak bisa damai nih kayak gini gitu. Sampai ada satu ketika tuh kayak bener-bener kayak depres banget kayak gitu kan. Nah ini lagi nih, aku depres banget, aku sampai nyari dia. Kayak Udah lu sini bagian yang Cibubur. paling susah banget ya hidupnya, yang paling pokoknya dia susah lu yang ada mulu ya, maksudnya harus ada, bukan masa ada mulu tapi harus ada Harus masalahnya. ada. Dipaksa masa kalau ada kan beda ya. Enggak ya. Kalau harus ada itu berarti kan lu di pressure untuk kayak lu mau nggak mau harus ada lu. Tapi bukannya harus ada, tapi dianya yang selalu menyempatkan diri untuk aku. Disuruh kali ya sebenarnya, bukan Enggak loh, enggak. Iya. Enggak bener. Jadi pas aku lagi depresi itu dia tahu gitu. Udahlah sini ayo kita pergi main. Ngapain kek? Dia bilang kayak gitu, diajakin keluar kayak gitu kan. Terus sebelum ketemu dia tuh aku udah kayak ngobrol sama suamiku sampai kayak nangis kayak gitu kan. Tapi kok kayaknya masih belum beres ya masalah di hati ini. Kok kayak aku udah cerita ini semua masalahku dari A sampai Z yang Iya. aku rasain, yang aku sedihin, yang aku keselin apa. Iya. Tapi kok masih belum damai kayak gitu di hati ya. Pas habis cerita sama si Kak Ana juga sama. Aku udah kedua kalinya aku ketemu dia mataku sembab. Dia juga sembab gara-gara habis nonton drakor. Oke, fine, oke. Oke, fine. Ketemuan, aku curhat juga lagi sama dia, kok masih belum damai ya, kenapa ya ini ya, kayak gitu kan. Dalam perjalanan kita pulang main, kalutlah pikiranku. Waktu depresi itu emang ada kayak kepikiran, udahlah nggak usah hidup lagi aja deh, ribet banget hidup gua kayak gitu. Kayak udahlah mau berhenti aja deh dari sini deh, kalau gua mati kayaknya lebih damai deh hidup gua nggak mesti mikir kayak gitu. Berarti sudah ada pemikiran hal itu. Oke. Terus Tapi sorry, kamu baru kali itu doang atau kamu udah pernah mengalami pemikiran-pemikiran itu tapi ya mungkin yang ini yang paling besar? ini yang paling besar. Oh, berarti sebelumnya udah pernah ngalamin pemikiran gitu, Ini kedua kalinya. Pernah ke kayak ke profesional, ke psikiater atau psikolog nggak? Enggak. Bukannya aku nggak trust mereka ya, Iya, tapi iya. kayak aku rasa aku masih bisa solve. Oke. Sama support system dari keluarga, teman kayak Kak Anoy kayak gitu, sama suamiku kayak punya I'm okay kayak gitu. Oke. Cuman emang pada saat itu kayak aduh capek ya kayak gitu. Udahlah kalau misalnya gue nggak ada di sini kayaknya lebih tenang deh hidup gue deh kayak gitu kan. Gue nggak perlu pusing mikirin keluarga gue lah, gue nggak perlu mikirin masalah kerjaan gue lah. Iya. Kayak gitu. Iya, Capek gitu. paham. Terus di sela-sela itu pas aku lagi jalan perjalanan pulang sama Kak Anoy, beneran di isi kepalaku tuh udah penuh. Kayak kalau misalnya merem mata mah gue hilang, bisa aja hilang saat itu gitu kan. Ada satu suara muncul. Kecil. Dia bilang, keinginan untuk hidup yang bisa bikin kamu lepas dari situasi saat ini. Itu jelas di kecil tapi ada kayak gitu. Nggak pernah aku pikirin sebelumnya kayak gitu. Tiba-tiba muncul. Oh, ini ya kayaknya jawabannya deh kayak gitu. Kata-kata apa itu? Itu yang tadi aku bilang. Keinginan untuk hidup yang akan membuat kamu lepas dari situasi saat ini. Jadi keinginan kamu untuk hidup yang makanya yang bisa bikin kamu tuh jadi lebih bisa bebas kayak gitu.
Jadi aku ini nggak cerita ke Kak Anoy, tapi setelah 1 bulan kemudian baru aku cerita. Kamu nggak ngomong sih katanya kayak gitu. Aku di situ aku bilang sama Kak Anoy, ini kayaknya nggak bener nih aku nih, gue bilang kayak gitu kan. Dibantuin lah sama dia. Ah, masa kenapa dia bilang kayak gitu? Nggak tahu nih, kayaknya ada sesuatu deh di aku bilang kayak gitu kan. Eh, pikiranku kayak penuh banget, kayak dihasut-hasut dari tadi, aku bilang gitu. Ceritalah aku sama dia, terus dia dengan ilmunya memijat-mijat dan aku seperti di Rukiah. Ya aku doa juga deh, doa juga kayak gitu kan, pelan-pelan tiba-tiba mual gitu. Habis setelah itu kejadian itu berangsur-angsur sampai saat ini. Gue penasaran banget nih, sempat tadi kan kamu bilang bahwa kamu itu udah nikah. Itu iya. baru berapa bulan? Baru dari September tahun ini. Tahun ini. Awalnya apa sih yang bikin kamu kayak, oh gue akhirnya mau nikah nih? Apa ya? Karena udah lama pacaran aja sih. Berapa? 8 tahun ya? Dari 2017, berapa tahun? Berapa tahun sih? Matematika jelek nih. 7 tahun. 7 tahun lah ya, kurang lebihnya gitu. Akhirnya memutuskan nikah. Dapat experience apa dalam pernikahan? Ini mau ditanya balik aja nggak? Kan gue udah lebih lama nikahnya. Gue udah 4 tahun. Nggak ada beda sih kayak pacaran. Mungkin karena kita pacarannya udah lama, terus emang dari awal itu komit buat nikah. Pacarannya tuh udah komit buat nikah, jadi nggak ada tuh namanya jaim-jaiman. Tapi ada baru nikah ada struggle dikit nggak sih? Udah baru berapa bulan ya nikah? 2. 2 bulan. Ada struggle dikit nggak sih? Yang kayak, oh gue baru tahu nih orang kayak gini banget nih kan, karena kan menikah itu gini loh. Ketika lu pacaran sama nikah kan pasti beda. Intensnya juga akan pasti berbeda. Intens karena lu setiap hari ketemu kan. Jadi borok-boroknya akan lebih kelihatan, baik-baiknya akan lebih kelihatan. Enggak sih, kebetulan enggak sih. Enggak ada bedanya sih. Mungkin karena baru 2 bulan kali ya. Kita taruh aja tunggu ya 3-4 bulan lah. Ntar kalau misalnya udah jalan 6 bulan, boleh nanti dipanggil ke sini lagi. Apa yang dirasain gitu? Apa masih mau bertahan pernikahan atau tidak gitu kan? Tapi kalau misalnya bilang kayak ribut gedenya udah pernah ngalamin kayak gitu. Apa yang dibikin ribut gede itu apa? Misunderstanding lah, kayak miskom aja. Dia kan tipikal orangnya itu suka mendem. Kalau aku ada masalah, aku ngomong saat itu juga, biarpun itu mungkin salah sasaran gitu ya. Aku emang orangnya langsung kayak saat itu kalau mau beres-beres kayak gitu loh. Sedangkan dia tipikalnya yang mendem-mendem. Jadi kadang tuh suka sebelnya adalah ketika dia membahas sesuatu yang aku pikir itu udah lewat. Biasanya kan cewek yang suka ngulang-ngulang. Nah itu kebalikan dari dia kayak gitu. Nah itu kan kalau mas pacaran beda ya. Kalau udah serumah kan pasti cara ngadepinnya gimana sih? Ketika itu terjadi gitu maksudnya. Kalau satu rumah kan udah beda gitu. Kalau misalnya pacaran kan ya antara gue blok kalau nggak gue nggak angkat juga selesai urusan penyakit kan. Kalau sekarang sih mungkin lebih kayak emang tipikalnya kayak gitu, nggak bisa aku rubah kan namanya. Ya aku nggak bisa ngarapin orang berubah dong. Kalau dia butuh waktu, aku kasih dia waktu. Jadi akunya yang belajar untuk sabar ngeluarin emosiku gitu. Kalau aku lihat dia lagi nggak bisa diajakin ngomong, ya udah jangan. Tahu nggak sih? Dia juga sama kayak gitu. Tahu nggak sih cara kita mengenal Tuhan lebih dalam tuh paling gampang, paling jitu itu ketika kita nikah justru. Kenapa tuh? Coba. Karena kan gini, kita mengenal Tuhan itu kan nggak kondisi dengan kondisi yang menyenangkan. Kita mengenal Tuhan dengan bisa kondisi yang buruk, ditimpa masalah apapun itu ya. Dan berdamai dan dinamis, memaafkan itu kan cara kita mengenal Tuhan yang paling esensial seperti itu gitu. Mulai merasakan itu nggak sih kayak oke nih gue mesti belajar berdamai, ini nggak sih lebih intens nggak? Kalau itu dari awal pacaran sih udah sih, karena banyak yang kayak baiknya kita udah tahu kayak gitu kan, baiknya pasti kita terima gitu. Bagian yang buruk-buruknya gue bisa terima nggak nih, karena nggak mungkin aku merubah seorang manusia gitu. Apalagi umur dia sama aku terpaut lumayan jauh kayak gitu kan, pemikirannya udah lebih mateng dong, makin nggak bisa dirubah dong. Jadi ya. Suamimu umur berapa? Kelahiran 80, 44. Oh, 44. Oke. Ya jauh sih. 10 tahunan lebih. Ya udah belajar nerima aja. Wow. Rencananya mau cepat punya anak atau apa?
Oh enggak justru? Belum. Oh, ya bagus lah, menurut gue lebih baik menikmati Aku dulu. rasa akunya yang kayak belum siap sih. Kayak Oke. aku masih pengen kayak main-main aja gitu. Dari dianya juga enggak yang kayak ya harus hari ini enggak kayak gitu. Ketika kamu siap aja baru. Nah, aku juga melihat bahwa tadi kita ngobrol sebelum pas lagi break dan sebagainya. Aku lihat kamu punya kedekatan yang cukup dekat banget sama orang tua kamu ya. Ya lumayan. Nah, Iya, maksudnya. Tetapi biasanya yang sering kalau anak perempuan tuh biasanya deketnya sama bapak. ya Sedekat apa sih kamu sama bapak? kalau Sama ayah? kalau sekarang sih mungkin karena udah tinggalnya lumayan jauh Iya, kayak iya, gitu ya. iya. Jadi terus aku juga emang nggak begitu banyak komunikasi sama mereka. Jadi Heeh. kayak udah ada berjarak gitu lah. Tapi kalau dulu ya? Dulunya deket. Kayak kalau misalnya aku dulu kan nyanyi kan. Aku Heeh. tadi cerita aku sering nyanyi ke sana sini pas Mhm. masih kecil. Itu kita sering banget aku sama papaku sering naik motor bareng berdua berkilo-kilometer. Kehujanan, panas, atau kita kemana lagi kayak gitu diantarin selalu sama dia. Momen apa yang paling spesial yang mungkin yang membekas buat kamu sama papa? Gitu. Saya dari Skadal pergi ke Sungai Pinang itu berapa jam ya? Kayak lumayan jauh deh. Itu pakai motor berdua kayak gitu. Entah dari mana ke mana diantarin lagi. Maksudnya nggak semua orang tua. Aku dengar dari cerita-cerita temanku atau pengalaman-pengalaman orang. Nggak semua orang tua mau nge-support anaknya sampai segitunya kayak gitu. Iya, oke. Jadi kayak itu sih kayak momen kedekatannya aku sama papaku tuh sampai segitunya sih papa kayak gitu. Kita kan tahu bahwa hidup tuh kayak gue percaya banget bahwa hidup tuh kayak yin dan yang gitu ya, hitam dan putih gitu ya. Nah, gue percaya juga antara lu sama bapak lu atau emak lu, Nah, hubungan lu sama nyokap tuh seperti apa sih? oh nggak deket. Hah? Gue sama nyokap nggak deket. Apa yang bikin lu akhirnya kayak gue nggak deket nih? Hmm, Mama itu Tipikal orang seperti apa? tipikal dari dulu sih emang lebih dekatnya ke adik. Oke. Heeh, Ada cowok? cowok. Oh iya, Emang no wonder. suka suka sama anak cowok kayak gitu Iya, iya, lah. iya, Jadi iya, kalau iya, no kita sama wonder. anak-anak cewek ya nggak begitu diperhatikan kayak gitu. Jadi ya begitulah. Konflik apa sih yang menurut kamu yang besar atau konflik yang mungkin membuat kamu bertumbuh menjadi yang sekarang ini terhadap ibumu? Sama kayak ketika aku belajar menerima pasanganku, Hmm. aku juga harus belajar menerima orang tua aku ya kayak gitu. Misalnya ada momen ketika aku menuntut sesuatu dari mereka tapi mereka tuh kayak gimana ya, sesuatu hal yang bisa mereka wujudkan tapi mereka tidak mau kayak gitu. Kamu punya tuntutan apa? Lu punya tuntutan apa? Hmm, aku kan tulang punggung keluarga, Ya, jadi papa mama itu memang tanggung jawab aku kayak gitu. ya. Tapi somehow aku juga butuh. Sorry, tapi papa bekerja kan tapi Kalau kan? sekarang udah nggak, papa aku Oh, udah 70 tahun kan. oke, iya. Kalau dulu iya dong, Kalau dulu masih. ya, kalau sekarang nggak sama sekali orang tua. Iya, 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 udah segitu. Jadi sama aku juga kayak ngerasa orang adikku sama kakakku dibanding sama tahun-tahun lalu ya dapat tambah umur tambah dewasa dong. Pasti. Aku nggak bisa nih kalau misalnya kayak bukannya aku nggak bisa tapi kayak aku maunya juga saudaraku yang lain juga turut serta untuk bertanggung jawab sama orang tua kayak Iya. gitu. Seberapapun yang kalian mampu kayak gitulah. At least kalian tuh ada kontribusinya sama orang tua. Ini orang tua kita bersama kayak Iya. gitu. Nggak bisa semua hal tuh di gua kayak gitu loh. Iya. Tapi yang gua lihat dari orang tua gua justru kayak demandnya ke gua mulu kayak gitu. Gua ngerasa kayak nggak bisa nih kayak gini, kayak papa mama bukan jatuhnya ngemanjain apa gimana kayak gitu loh sama saudara yang lain Iya. kayak gitu. Sedangkan gue dalam posisi gue lebih sulit dibanding saat ini, gue aja berusaha yang terbaik buat kalian, berusahain apapun itu kayak gitu. Kenapa ketika saudara-saudara lain yang sudah lebih mampu dibandingkan posisi gue zaman dulu, kalian tidak mau membebankan hal itu kayak gitu? Kenapa selalu gue mulu yang dibebanin ya? Rata-rata nyokap gue juga gitu. Nyokap gue kan anak perempuan salah satunya. Nah, Juga begitu. gitu ya. Ngalamin hal itu juga. Tapi menurut gue itu hal yang normal, hal yang cukup wajar karena memang anak perempuan biasanya lebih diandelin dari anak laki sih sebenarnya. Why? Hah? Padahal ya ajaran mamaku dari kecil itu anak cewek itu harus
pekerjaan rumah tuh harus bisa kayak gitu Ya. kan. Nanti kamu jadi istri orang lah kayak gitu. Terus anak laki itu harus banyak belajar, nanti bakal jadi tulang punggung keluarga. Ya. Intinya didikannya dari kecil aja kita tuh udah dibedain kayak Ya. gitu kan. Ya. Secara di keluarga kayak gitu. Intinya nanti anak laki gede buat cari uang buat membantu keluarga kayak gitu. Entah keluarganya dia sendiri atau keluarga kita saat ini kayak gitu kan. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Kayak lo bukannya dulu ajaran lu seperti ini ya kayak gitu. Kenapa sekarang jadinya berbeda kayak gitu. Itu yang kadang tuh suka aku debatin sama mereka. Tapi terakhir ini aku juga ada kayak, ayo udahlah kayak gitu kan. Toh aku selama ini juga tidak merasa kekurangan. Kenapa? Karena hal ini aku jadi harus merasa kurang kayak gitu. Jadi udah jalanin aja. Tapi kayaknya kalau dilihat kamu itu punya sering konflik besar itu sama nyokap ya? Lebih kayak beda pendapat aja sih. Konfliknya apa sih paling besar banget? Mendidik anak itu harusnya tidak dilihat dari gendernya cewek atau cowok gitu loh. Ya. Aku sama aja kayak gitu. Ya selama ini aku masih kayak ngerasa dibeda-bedain aja sih. Sampai saat ini kayak gitu. Jadi aku kayak bilang terakhir itu aku sudah bilang sama papa mama juga, adikku kebetulan juga sangat mengerti kayak gitu kan, situasinya aku kayak gitu. Jadi adikku juga mau turut serta untuk ya, ayo sini ya, nggak apa-apa kok, gue juga bisa bantu kok kayak gitu. Kooperatif lah anaknya kayak gitu. Cuman emang dari papa mama tuh yang kayak janganlah kayak gitu loh. Itu yang kayak aku jadi bertanya-tanya kenapa, why kayak gitu, kenapa adik gue dilarang untuk ikut turut serta bertanggung jawab atas kalian kayak gitu. Cuman ya kadang gue juga informasiin kayak mama tuh nggak bisa kan, dulu adikku tuh bener-bener anak rumahan banget gitu kan. Mama tuh care sama anaknya tuh menurutku terlalu protektif banget gitu, apalagi anak laki gitu. Anak laki menurut aku justru harus dibiarin banyak main keluar lah, sama temen, bikin pergaulan yang banyak kayak gitu, banyakin temen kayak gitu. Tapi mamaku tuh justru seneng sama anaknya yang di rumah doang kayak gitu. Menurutku nggak bisa kayak gitu. Aku bilang, mama mau sampai kapan anaknya mama tuh diam diketeknya mama doang kayak gitu kan. Dia nanti suatu saat akan berkeluarga, dia bakal jadi kepala keluarga, nggak bisa kayak gini. Apa yang dia mau bisa diajarkan ke anak-anaknya nanti kalau misalnya dia sendiri nggak punya pengalaman kayak gitu. Ya kadang kalau misalnya ketika udah debat kayak gitu terdiam, ya nggak tahu dia nerima apa enggak ya. Tapi adikku pada akhirnya dia inisiatif sendiri keluar dari rumah. Pernah bertanya nggak sih, maksudnya apa yang membuat nyokap nge-push segila itu tentang diri lu yang sehingga lu kan merasa bahwa kayak sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Aku dari SMP kan udah emang kerja, cari uang, ngebiayain mereka, dan mereka itu menganggap hal yang lumrah kayak gitu loh. Jadi emang karena kebiasaan aja. Merasa semuanya tanggung jawab aku kayak gitu. Yang aku lihat juga beberapa saudara yang lain pun berpikiran yang sama kayak gitu. Jadi ya sulit lah. Ya udahlah, aku ngerasa aku mampu, ya sudah, kalau aku kasih mampuku. Tapi di keluarga nyokap, mama itu begitu juga? Maksudnya memang seperti juga kalau anak perempuan tuh memang harus yang lebih kerja atau gimana? Malah aku rasa sebenarnya mamaku di keluarganya dia nggak seperti itu sih. Aku nggak pernah tanya sih, tapi sejauh ini ya, sepengetahuan aku ngeliat keluarganya mereka, apalagi ngeliat mamaku tuh lumayan perhitungan loh orangnya. Aku rasa mamaku tidak akan seperti aku. Aku rasa, tapi aku nggak pernah nanya, nanti aku tanyain. Ya, gitu. Nah itu sih, maksudnya soalnya aku lihat lu itu orang yang apa ya, memang ya namanya untuk berdamai itu kan tidaklah mudah. Ya, aku Untuk baru bisa berproses akhir ini. ya, dan itu pun juga pasti gue yakin bahwa ini juga masih proses untuk berdamai, right? Jadi nggak apa yang semata-mata oh iya gue langsung bisa berdamai, ya pasti ada prosesnya itu sendiri. Jadi aku terakhir itu masih nggak damai sih, lebih kayak setiap kali mereka telepon aku nggak mau angkat sama sekali. Jadi kalau misalnya aku angkat itu pas lagi benar-benar lagi ada butuh aja, atau mereka lagi benar-benar butuh sesuatu yang penting baru aku. Ketahuan mereka butuh tahu yang penting gimana kalau kamu nggak angkat? Chat. Kayak WA ya. Dan sedihnya itu setiap kali cari aku itu selalu masalahnya itu tentang uang lagi. Jadi kayak kadang nggak pernah kayak bener-bener ditanya hari ini
ngapain aja kayak gitu, atau cuma sekedar nanya kabar yang bener-bener tuh cuma pure nanya kabar di chat itu tanpa endingnya tuh nanyain soal uang lagi kayak gitu tuh kayaknya hampir nggak pernah deh. Tapi kamu pernah nanya gini nggak sih ke Tuhan kayak, Tuhan, tujuan saya hidup tuh apa ya? Maksudnya, Aku bertanya-tanya. Aku bertanya-tanya sampai terakhir itu aku masih bertanya-tanya. Makanya aku tuh kayak keras banget sama diri aku gitu kan. ya, Sampai Kak Ana juga ngerasain kayak ketika aku lagi kerja lagi bikin musik, lagi promosi single apa ya, segala macem, semuanya pengen aku pikirin sendiri sampai aku nggak ngadalin dia. Dia sampai marah. Dia marah karena punya orang sekitar kenapa nggak bagi-bagi beban gitu loh. Kayak gitu. ya. Bagi-bagi Orang aja bagi-bagi hadiah kayak bagi-bagi beban lo mau, aneh banget jadi orang. maksudnya mau sampai kapan Jawa kamu tuh taruh semuanya bebannya tuh di kamu kayak gitu, kamu Oke. ngebebanin diri kamu tuh mau sampai kapan kayak gitu katanya. Sekarang udah ada suami juga agak lebih, mungkin sedikit lebih meringanin nggak? Kayaknya dia, nah pas ada aku tambah stres deh. Oke, oke, oke. Terus uh, karena terlalu semua hal pengen aku pikirin, ya karena itu aku kayak ngejar tujuan hidupku apa Kamu ya. bintangnya apa sih? Aquarius. Oh, oke. Aku mikir banget kayak gitu loh, terlalu banyak di pikiran. Terakhir ini ya setelah aku jalanin ya udahlah jalanin aja, kalau masih belum ketemu tujuannya nanti Tuhan juga bakal nunjukin kok kemana gua itu harusnya berada kayak gitu. Ya usaha mah tetap ya, apa yang bisa aku lakuin saat ini aku lakuin, tapi nggak harus sengebet itu juga gitu. Mungkin aja nggak menjadi apa-apa juga nggak pernah jadi masalah gitu. Jadi ya terlalu berambisius juga nggak bagus gitu. Iya, iya. Soalnya gini loh, aku melihat bahwa di dalam dirimu itu masih merasakan kayak gue gunanya buat apa ya? Soalnya dengan tadi orang tua yang setiap kontak lu itu kayak butuh duit, maaf ya, butuh duitnya doang dan sebagainya, itu kan pasti menjadi sebuah pertanyaan juga dalam diri kan, kayak, aduh, Tuhan, gue dilahirin untuk ini doang, gitu gitu. Dijawab-jawab di sini yuk. Hmm? Hmm? Eh? Karena cerita hidupku dan dia soal Kak Ana itu tentang keluarga tuh mirip-mirip sama. Oke. Jadi dia tuh goceh-goceh juga tuh di situ tuh. Tapi tahu nggak sih, ada dalam satu keluarga gitu ya, ada beberapa orang atau beberapa anak yang memang untuk menjadi tiang untuk biar si keluarga ini tidak goyang sih sebenarnya. Maybe ya, kayak aku masih mikir sih sampai saat ini. Kayak gue tujuan hidupnya apa ya, tapi nggak sekeras dulu lah sama diriku sendiri gitu kan. Kayaknya gue harus kayak gini nih, kayaknya harus begini nih gitu. Kalau misalnya aku ngejar ini kayaknya hidupku baru full rasanya kayak gitu kan. Tapi ternyata akunya masih kayak nggak konten, nggak damai kalau kalau aku ngejar ke sana kayak gitu loh. Jadi aku sekarang kayak mikir tujuan hidupku ya udah cari damai aja. Soalnya aku lihat lu itu orang yang kayaknya nggak butuh banget saat ini ya, nggak tahu dulu butuh validasi juga gitu maksudnya. Apa tuh? Maksudnya untuk menunjukkan validasi bahwa lu itu ada, lu itu seorang. Kalau dulu iya, kalau Ya. sekarang enggak. Aku ngerasa kayak capek kayak gitu. Ketika aku butuh validasi apa segala macam, mengejar sesuatu yang bahkan aku nggak tahu outcome-nya bakal jadi kayak apa gitu kan, bisa jadi baik bisa jadi buruk. Tapi selama proses aku mengejar itu ternyata lebih banyak hal yang buruk terjadi sama aku. Misalnya kayak aku jadi overthinking, aku jadi gampang marah, aku jadi tidak mengandalkan orang-orang sekitarku, jadi kayak nge-push mereka semuanya tuh mikir kayak gitu. Aku tidak mencoba mendekatkan diri ke Kak Anoy, ke pasanganku apa segala macam kayak gitu, karena aku semua jadi aku ngelok diriku sendiri kayak gitu loh. Menurutku proses itu justru bikin aku jadi kayak wah nih nggak bisa nih, udah nggak bener, nggak sehat nih gue nih dalam proses gue ngejar itu kok kayak gini ya kayak gitu. Jadi sekarang lebih kayak ya udah santai aja, mau nanti berkarya, gue apa yang bisa gue lakuin saat ini gue lakuin, outcome-nya nanti mau jadi seperti apa ya serahin di atas lah ya. Yang penting kita usaha. Aku juga mendekatkan diri ke Kanoy, ke pasanganku, keluargaku lagi sekarang kayak gitu. Dan aku ngerasa sekarang posisiku lebih damai daripada kemarin. Ketika aku menjalankan semuanya dengan lebih santai, aku tidak terlalu tergesa-gesa dan terlalu berambisi, justru aku sekarang nggak ngerasa lebih damai aja gitu. Iya, karena mungkin fasenya juga udah beda ya.
Soalnya lu kan juga usia juga udah 30 juga gitu bahwa Tolonglah jangan di-mention terus. gue baru mention sekarang loh. Baru mention sekarang loh. Maksudnya maksudnya ya berbeda lah. Mungkin value berbeda gitu ya. Nah, kalau ngomongin musik gitu ya, punya struggle apa sih dalam dunia musik? Separah apa sih gitu maksudnya? Kalau dunia musik itu Ya akhirnya sekarang lu kan lagi punya. pada gila pop kan. Iya. Semuanya pop ya. Rata-rata pop, R&B, pop R&B. Sedangkan musik aku tuh sebenarnya genreku aku ngerasa pribadi bukan ke sana, bukan yang pop-pop zaman saat ini kayak gitu loh. Jadi agak sulit sih di bagian situ kalau untuk aku. Challenge-nya di situ. Untuk nunjukin si Jewel ini yang seperti apa itu kayaknya prosesnya masih jauh. Jadi ya udah jalanin aja pelan-pelan. Itu sempat dengar-dengar kan masuk X Factor ya. Itu keluar karena katanya sakit. Sakit apa? Ada di pernapasan paru-paru. Maaf, tumor kah atau enggak, apa? Cuman kayak jadi kemarin itu hasil pemeriksaan emang kurang bagus di paru-paru. Flek. Iya ada flek. Terus emang disaranin untuk rehat aja. Flek. Karena gue bingung ya ada orang udah kena flek tapi masih aja. Tapi selama proses itu emang menurut dokter kegiatannya kan emang bakal capek banget kan. Karena karantina, belum lagi latihan, belum lagi nanti kurang tidur, kejar tayang apa segala macam syuting. Emang disaraninnya untuk istirahat. Nah, itu salah satu lolos rock bottom nggak? Ketika memang harus keluar dari efektor, mungkin itu tengah-tengah atau gimana? Enggak sih. Bukan? Enggak. Atau gimana? Aku ngerasa dengan aku keluar pada saat itu tak kenapa entah hasilnya lebih bagus aja. Mungkin kalau misalnya aku keluar ketika eliminasi mungkin akan jadi B aja gitu. Ya udah jalannya aja udah. Gosipnya nanti beda ya? Iya. Jadi gak ada gosip ya kan? Nggak ada. Bisa kan kalian gosip-gosip nanti? Oke, nah tapi titik yang akhir kamu bangkit tuh apa sih? Yang bikin kamu bangkit gitu maksudnya? Bangkit? Yang apa? X Factor kemarin? Iya, dari X Factor sampai sekarang ini yang mungkin di dunia musik. Ya, ini kalau misalnya aku cerita ya, awalnya itu aku ikutan X Factor itu karena keisenganku. Lebih kayak sebelum X Factor itu aku kayak ngerasa insecure kan. Aku dulu di live streaming itu banyak banget yang jago nyanyi. Jadi aku kayak ngerasa gila ya banyak banget yang nyanyi ya, gue mah gak ada apa-apanya kayak gitu, insecure. Nggak pede sama diri sendiri, kayaknya skill gue gak ada apa-apanya. Udahlah coba ikutan aja lah, kalau lolos ya bagus, nggak lolos ya udah kayak gitu kan, iseng-iseng aja. Aku waktu itu lagi teleponan sama dia sama suamiku, lagi teleponan kan kita. Udah ikutan aja, iseng aja bikin video terus upload gitu kayak gitu. Upload lah, taunya lolos. Lolos, udah so kita good, itu keren. Iya, lolos udah itu, udah lanjut ternyata jauh banget gitu. Sampai mau masuk ke gala kan. Ya, X Factor itu lumayan apa ya, bukan lumayan lagi ya, dampaknya besar banget sih buat aku pribadi gitu, karena di situ aku kayak PD-nya aku tuh balik gitu sebagai penyanyi ya. Oh ternyata suaraku tuh masih bisa loh, orang-orang pada masih suka loh kayak gitu, masih bisa nge-reach out banyak hati orang loh kayak gitu. Ternyata aku tuh nggak ketinggalan kayak gitu. Biarpun aku ngikutin ajang ini mungkin udah di umur aku yang 29 pada saat itu, kayak oh masih bisa ya bersaing sama anak-anak yang lebih muda ya kayak gitu. Ya bangga aja. 32 sebenarnya juga nggak tua juga sih, Jewel. Tapi kan yang ikutan belasan coy. Iya sih, cuman tapi ya nggak usia juga, kayak kalau udah 40 nah itu baru serem. Tapi itu dunia entertain tuh emang carinya mereka yang masih belasan tuh 25 gitu. Iya. Karena kalau saya mah udah expired lah jatuhnya. Karena gue melihat bahwa dunia entertain itu mencari kayak gitu karena kan mereka masih belum punya value hidup. Ketika seseorang belum punya value hidup atau mempunyai value, ya
lebih gampang untuk diarahkan kan Tapi tahu dibandingkan. nggak yang bikin aku tuh kayak insecure lagi dulu ya? Waktu aku masih umur 22. Jadi ada satu produser yang waktu zaman aku masih di girl band, dia kan pernah kayak waktu aku masih di girl band, udahlah kamu keluar dari girl band aja, saya produce kamu. Dia mau narik aku pada saat itu, nanti aku bayar penaltinya ke pihak label, pihak manajemen. Cuma pada saat itu aku nggak mau. Nah setelah lepas dari manajemen, kita udah bubar apa segala macam, aku kontak lah lagi, kak masih mau nggak jalanin yang kemarin? Kamu sekarang umurnya berapa? 22, udah tua. Di situ aku kayak, wah anjir, gue udah tua ya umur segini. Itu yang kayak sampai terakhir itu masih mikir, udahlah udah telat lah gue, sampai umur gue 29 itu, satu kata itu berdampak ke hidup gue selama 7 tahun. Wow. Iya, tapi memang sadar nggak sih ketika kita diberikan maybe depresi, penyakit depresi ya, ataupun itu memang sebenarnya karena Tuhan tahu bahwa kita itu spesial untuk, jadi gini, gue percaya ketika kita sakit gitu ya, Tuhan tuh nyuruh kita itu untuk hening, untuk kita itu berdialog dengan dalam diri kita, ngerti nggak sih lo? Iya. Nah itu, dan akhirnya nemu nggak apa yang dialog dalam diri? Itu dia yang gue bilang, nemunya damai. Oh caranya berdamai sama orang tua kayak gini ya. Oh gue berdamai sama situasi gue yang kemarin, sama lingkungan kerjaan gue kayak gini ya. Terus gue juga nemuin kayak, gue berdamai sama diri gue kayak gini ya. Oh ternyata mungkin selama ini kalian suka ngingetin ya, kayak kamu tuh mau sampai kapan sih bebanin diri kamu sendiri dengan segala macam hal kayak gitu. Tapi aku nggak merasa saat itu. Ketika dia ngomong tuh aku nggak merasa. Tapi ketika aku udah lagi kemarin itu yang depres, terus aku kayak mikir lagi, oh iya ya. Waktu itu aku cuma ngeliat burung doang tuh. Burung kalau misalnya lu timpain banyak batu di pundaknya dia juga nggak bisa terbang, kali nggak bisa bebas. Mungkin aja gue kayak gitu. Udah gue legowo semuanya. Apa yang gue bisa saranin ke dia, gue saranin ke dia. Gue semuanya mesti gue take over kayak gitu. Apa yang gue bisa lakuin, gue lakuin semaksimal gue kayak gitu. Wow, aku baru tahu. Soalnya kan kalau lihat di YouTube gitu ya, lu itu ya biasa aja. Maksudnya gue nggak tahu bahwa lu punya masalah sedalam ini dan sebesar ini. Dan ini menurut gue ini complicated gitu. Dan gue lihat bahwa lu juga masih belum 100% berdamai banget nih. Gue lihat masih belum yang ya mungkin secara ini udah, cuma ada beberapa part yang masih belum, memang lagi ongoing lah. Mungkin lebih kayak bukan apa ya bilangnya ya, kayak Memaafkan? maaf udah. Maafin udah. Damai mungkin udah aku dapetin. Cuman mungkin kayak menyayangkan aja ada kejadian kayak gitu ya di masa lalu kayak gitu. Dan menjadi trauma? Kadang. Trauma apa yang maksudnya, kalau itu dibilang kadang, berarti ada trauma apa yang bisa men-trigger itu? Misalnya kayak nyokap bokap itu kalau berantem, apalagi bokap ya dulu, berantemnya itu bisa parah banget. Bokap itu bukan tipikal orang main tangan, tapi dia suka ngebatin barang. Jadi hal-hal yang kayak gitu, misalnya yang ngomongnya keras banget, atau ada yang batin barang, itu bikin aku kayak gitu, kaget, kayak bisa tersentak kayak gitu. Dia bikin ciut lah kayak gitu. Yang kayak gitu aku nggak bisa. Nah untungnya pasanganku nggak kayak gitu orangnya. Dan ya pasti kalau dengan cerita itu berarti sempat milih pasangan itu baru selektif banget dong saat itu. Selektif. Bener-bener yang kayak dikit gimana dikit nggak cocok nih buat gue nih atau gitu-gitu ya. Iya, jadi kalau misalku nggak tahu ya, sepanjang aku kenal beberapa orang gitu ya, misalnya tuh jadiin temen atau untuk dijadiin pasangan kayak gitu, selalu ada feeling. Aku nggak tahu, mungkin ada yang kasih tahu atau kayak gimana, tapi kayak ada feeling nih orang kayaknya kurang deh, kayaknya enggak deh kayak gitu. Misalnya untuk dijadiin temen, oh ini kayaknya nggak bisa nih dijadiin temen deket nih, kayaknya nanti kedepannya bakal ini, jadinya kayak suuzon kayak gitu, tapi kebukti ntar nggak lama gitu. Dia kebanyakan mana-mana udah ngomongnya suuzon loh. Kayak suuzon, tapi aku nggak ngomong ke orang lain ya, kayak ngomong ke diriku sendiri kayak gitu loh, kayaknya nggak bisa deket nih sama orang ini nih, kayaknya kurang kayak gitu untuk dijadiin temen. Nggak lama nanti kebongkar, misalnya orangnya suka ngomongin dari belakang, teman-teman dekatnya suka diomongin dari belakang, atau ntar dia tuh ya yang nggak baik lah ntar muncul kayak gitu. Atau misalnya yang dijadiin pasangan juga, ini kayaknya nggak bisa nih kayak gini
taunya brengsek kayak gitu loh. Hmm. Ya selama ini jadi gitu aja, selalu ada yang kayak ingetin ini kayaknya enggak gitu. Proses untuk apa ya namanya? Mungkin kayak ngetes dia pasti ada dong proses. Nggak ngetes, Nggak ngetes. tapi lebih kayak aku ngobrol aja kayak gitu. Awalnya kan temenan awalnya. Jadi aku pas kenal awal sama dia tuh sebenarnya masih punya pasangan. Cuman aku sama pasanganku itu aku udah kayak ngerasa kayaknya nggak bisa nih punya masa depan sama dia. Aku jadi minta sama Tuhan gitu kan. Kalau misalnya emang jodohku ya lancarin lah. Kalau misalnya enggak ya udah jauhin aja. Terus di masa aku masih pacaran sama mantanku ini, ada syukurnya juga 5 tahun aku pacaran sama dia, tapi seenggaknya dalam 5 tahun itu aku nemuin kayak oh ternyata orang yang pengen aku jadiin pasangan tuh yang kayak gini. Jadi aku lebih tahu apa yang aku mau kayak gitu loh. Dan itu yang aku bawain ke doa, Tuhan aku tuh kalau bisa cari pasangan tuh mau yang kayak gini. Ditemukanlah sama pasanganku saat ini. Ada semua di dia. Biasanya pada umumnya seorang anak perempuan nyari pasangan itu seperti bapaknya, dan sedangkan lu itu justru malah melawan hal itu. Enggak. Untuk tidak mau seperti itu. Awalnya aku juga berpikir pengennya yang kayak papaku kayak gitu. Cuman setelah aku pikir lagi ya, mungkin karena udah makin berkembang ya. Jadi kayak bisa ngelihat dari kacamata lain kayak gitu loh, lihat posisi situasi rumah yang kemarin kayak gitu. Kayaknya nggak bisa nih kayak gini nih kayak gitu. Jadinya lebih tahu apa yang aku butuhkan untuk dari seorang pasangan, bukan yang kayak yang aku pengenin yang kayak gimana kayak gitu loh. Yang aku bener-bener butuh tuh apa sih kayak gitu, dari misalnya dari seorang cowok, oke dia di keluarga dia bisa ngelit, dia mapan lah, paling enggak gue kalau misalnya ikut dia gue nggak susah dia makan atau apapun itu kayak gitu. Gue nggak kesulitan kayak gitu, karena hidup gue aja udah sulit kayak gitu. Terus pengen punya pasangan yang bisa jadi teman ngobrol seumur hidup, karena apalagi cuy. Iya. Karena ya gue bisa mengerti bahwa kenapa lo seperti itu, karena kan ya dari keluarga yang seperti itu juga, makanya jadi agak lebih mencari yang mungkin kalau orang nggak tahu ya tentang lu, pasti mikirnya oh nih cewek pasti banyak milihnya nih, ngerti nggak sih? Sebenarnya? Tapi justru karena gue tahu kisah lu seperti ini, ya no wonder sih seperti itu. Dan apa ya namanya, untuk mendapatkan suami lu yang sekarang ini juga gue yakin ini perlu proses yang panjang lumayan sih. Pasti ada lah, bukan bahasanya bukan ngetes sih, kalian mungkin kayak melihat dulu nih orang karakternya gimana, cara nyelesain masalah seperti apa, emosional seperti apa gitu. Ketika gue buat salah, nanggepinnya dia gimana gitu. Dan karena nggak punya figur ayah yang mungkin tepat gitu ya, itu juga susah juga nggak sih akhirnya mencari figur ayah dari seorang suami gitu, akhirnya pasangan itu awalnya. Karena kan maksudnya mungkin jatuhnya jadi kayak kenapa pengennya sama yang lebih jauh lebih dewasa, mungkin karena itu kali ya. Iya. Bisa jadi karena itu gitu loh. Karena selama ini belum pernah nemuin kayak sosok cowok yang harusnya tuh yang ngelit itu yang beneran ngelit ya, bukan yang otoriter yang tukang marah-marah gitu ya, yang beneran ngelit kita ke yang jadi lebih baik itu mungkin selama ini belum nemu. Nah, gue nemunya tuh di dia kayak gitu. Biasa kan kalau dulu sebelum sama dia itu kan pacarannya sekedar pacaran gitu aja, sama anak-anak yang masih seumuran, atau kalau beda umur paling cuma 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Ketemunya sama dia bedanya 14 tahun, jauh banget. Jadi kayak ngerasa oh ini kayaknya nih yang gua nyari nih, nemu nih di dia kayak gitu. Dengan proses perjalanan hidup, dan sempat tadi kamu bilang kamu juga tadi kita bahas tentang depresi kamu gitu ya, itu kestresan kamu, depresi kamu itu, pasangan itu gimana tuh maksudnya cara nyikapinnya? Oh kalau dia mah paling ngoceh. Oh gitu. Iya, aku bilang aku capek, kayaknya aku pengen hilang aja dari sini. Bego katanya. Gak boleh kayak gitu katanya, kayak gitu. Paling aku diomelin kayak gitu doang gitu. Tapi maksudnya disupport. Kamu mau apa? Aku pengen ngeliat langit deh, aku bilang kayak gitu. Pengen pulang kampung. Ngapain pulang kampung, sama-sama di Indonesia, pergi yang jauh sana ke Aurora, nonton Aurora. Tapi kan gak ada uangnya, aku adain, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya pernah kejadian? Belum. Sembuh. Baru sembuh di mana?
Harusnya bilang sakit aja ya biar nutup biar diniin ya. Yang kemarin bilang, Kak, kita ke Jepang aja yuk. Ayo katanya. Nanti aku bawa gue masih sakit. Lebih suka Jepang atau Korea? Jepang. Karena Jepang. udah pernah ke Korea. Oh gitu. Tapi justru nggak tahu ya, mungkin karena pernah ke Korea dan sebagainya, aura lu itu kayak Korea banget, tau nggak sih? Iya, makanya. Nggak nyadar lagi. Iya, tapi justru malah suka Jepang. Jepang. Lebih suka Jepang. Apa yang disukain sama Jepang sih? Apa ya? Kalau aku kan pecinta anime ya, mungkin karena Oh, itu lu kali suka ya. anime? Iya, Nah, sering nonton anime dong? sering. Kalau misalnya di Netflix itu cuma penuh sama anime itu. Oh gitu. Suami gimana tuh? Dia juga suka. Oh gitu. Jadi enak ya? Kalau dia bagian ikut-ikutan. Oh gitu. Kalau dia itu yang paling dia suka itu yang zombie itu apa sih judulnya? Anime ya? Bukan anime. Train to Busan itu Korea? Itu dia nonton juga. Enggak, yang itu loh. Yang sampai banyak season. Iya. Nah, itu dia tontonannya dia tuh Walking Dead. Oh gitu. Sampai sekarang masih diikutin sama dia. Anime apa yang lu suka banget, yang menurut tuh kayak ada sisi gue nya di sini nih, atau mungkin ada kisah gue nih? Apa ya? Ya mungkin mirip-mirip lah ya, mungkin nggak 100%. Tahu nggak sih? Aku lupa judulnya apaan. Yang satu cewek masuk ke dunia virtual. Di situ dia jadi kayak idol nyanyi. Iya. Itu yang serial dari Netflix tuh. Iya. Itu tuh bagus banget. Aku lupa judulnya apaan. Aku nonton yang itu. Mungkin kayak aku kali. Aku ngerasanya. Kisahnya gitu kurang lebih mirip. Nggak bilang 100% sama, Dia, cuman jadi dia pas masuk ke dunia itu dia pakai appearance yang jauh berbeda daripada dia. Karena dia nggak pede sama, dia insecure lah sama dirinya sendiri. Tapi suaranya bagus. Dia pengen di situ nyanyi, ya pengen dilihat dengan cara yang berbeda lah. Iya. But in the end semua orang nerima dia dengan apa adanya. Ini deh menarik nih, ketika kamu ngomong semua orang akhirnya, mereka menerima dia padanya gitu ya. Nah, masih ada rasa keinginan, bukan keinginan, masih ada merasa kayaknya semua orang belum menerima gue apa adanya deh. Masih, termasuk nyokap bokap. Iya. Kayaknya tujuan lu untuk hal pengennya ya, kalau gue baca ya, lu itu pengennya bahwa nyokap bokap tuh lebih menerima lu apa adanya ya, dari dulu sampai sekarang. Iya. Kayak lu masih pengen banget untuk hal itu. Gue kayak terakhir itu masih kayak mikir, kalau misalnya gue nggak ada hari ini, kira-kira yang mereka pusingin apa ya? Gitu. Iya. Musingin gue nggak ada di sini apa musingin nggak ada uang ini, kayak gitu loh. Jadi kayak punya banyak pikiran negatif kan. Iya, salah nggak salah ya kalau dinilai ya, karena kan ya kondisi seperti itu juga bingung juga gue ngomongnya, karena ya nyokap bokap prioritasnya kalau adalah materi juga dia bingung gitu. Nah, ada yang masih diincar nggak sih, kayak misalnya bagaimana sih caranya untuk gue akhirnya yang kayak film anime tadi, orang lihat gue apa adanya gitu maksudnya. Cara podcast di sini. Soalnya gini. Iya Soalnya gini. Kita setiap saat tuh kita selalu pakai topeng kok. Lu sadar? Iya. Lu ke suami lu pakai topeng, one day lu punya anak, lu akan pakai topeng sebagai ibu gitu. Lu ke bokap lu akan pakai topeng, lu ngobrol ke gue pun aja, ngobrol ke dia aja pun juga pakai topeng gitu. Sorry gue lupa nama itu siapa. Anoy. Nah, gue itu orang suka ya itu. Ya, gue juga suka lupa. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dan itu hal yang wajar kan, maksudnya ketika kita memakai topeng itu bukan suatu hal yang ini, atau menurut lu gimana? Kalau gue capek sih. Capek. Maksudnya apalagi orang terdekat ya, bisa kayak suami kayak gitu. Dan kita juga, gue ke Gina pun juga pasti pakai topeng juga. Tapi mungkin topengnya bukan topeng yang sebagai Ibitario yang entertaining ya, beda gitu maksudnya. Tapi gue maunya kalau misalnya ini maunya gue kayak gitu ya, menurut pandangan gue, kayak orang tua gue udah ngeliat gue dari gue baru keluar brojol kayak gitu loh. Gue ngerasa kayak mereka harusnya udah mengenal gue sejak gue lahir. Harusnya mereka mengenal gue, harusnya mungkin ngerasanya kayak mereka harusnya lebih mengenal gue daripada orang lain kayak gitu. Tapi kok kayaknya mereka masih nggak paham ya gue tuh orangnya kayak gimana kayak gitu loh. Somehow capek juga kalau misalnya harus selalu pakai topeng anak baik di depannya mereka kayak gitu. Iya. Jadi kayak harus menuhin ekspektasinya mereka terus kayak gitu. Aku juga pengen kayak mereka ngelihat
aku yang kalau misalnya apa adanya aku kayak gitu, masih mau terima nggak ya mereka? Aku yang misalnya nggak punya apa-apa masih mau nggak ya mereka terima kayak gitu loh. Aku Kan yang pernah misalnya, kejadian kamu sempat nggak punya apa-apa kan dulu kan? Atau gimana? pernah, tapi maksudnya ya Tuhan adalah kasih rezeki Ya, tiba-tiba ya, ya udah langsung boom, saat itu bisa memenuhi segala hal kayak gitu. oke, oke. Jadi ya maksudnya aku juga pengen mereka tuh melihat ya padanya aku, ya padanya aku tanpa apa-apa kayak gitu, misal tanpa pakai topeng, ini loh anakmu loh kayak gitu, kamu masih mau nggak terima aku sebagai anakmu, masih sayang nggak, mau care nggak sama anakmu yang kayak gini gitu. Di pasangan aku juga kayak gitu, aku di pasanganku aku nggak pernah pakai topeng. Kalau misalnya ada beberapa orang yang ngerasa nge-treat suami Gini, laki-laki itu harus pakai triknya kayak gini-gini, gue nggak ada kayak gitu-gitu. iya, iya, gue paham maksud itu. Tapi buat gue ketika lu memakai topeng, karena nggak usah jauh-jauh deh, lu ngobrol ke suami lu ngobrol ke mungkin ke orang tua suami lu, pasti berbeda caranya. Ya. Iya, itu aja sebenarnya dalam tanda petik aja itu udah pakai topeng sebenarnya. Itu hal yang normal sih menurut gue, tetapi yang jadi masalah adalah ketika topeng yang kita pakai itu berlebihan, dan topeng yang kita pakai itu kita menganggap bahwa itu ada jati diri kita yang sejati, itu yang jadi masalah sih menurut gue. Pernah ngalamin susah untuk melepas topeng? Enggak, karena aku nggak pernah jadi orang lain. Oke. Gue selama ini ketemu sama orang yang ke apa adanya gue aja kayak gitu. Termasuk sekarang nih ngomong sama Karyu, ya biasa aja. Gitu. Ya, ya. Tapi gue masih tertarik banget tentang hubungan lu sama orang tua lu, maksudnya saya karena lu itu tipikal orang yang, kalau gue bukan tipikal lu, gue lihat lu masih punya harapan yang lebih ke orang tua lu masalahnya. Harapan ya ada lah. Iya, Anak iya, punya harapan kan sama orang tua kan, mungkin ada yang belum kecapai kan. iya, maksudnya gini, harapan Sebagai anak kecil. kita, maksudnya gini, harapan, iya, cuma maksud, tapi lu mempunyai harapan yang menurut gua bukan nggak salah, tetapi agak sulit. Makanya gue penasaran banget, sesusah apa sih orang tua lu saat dulu gitu. Itu yang gue mau tahu dulu sih. Sehingga akhirnya apa yang membuat mereka menganggap lu, maaf ya, mesin uang gitu. Karena kan gue juga mesti tahu dulu nih, kayak dulu orang tua lu sesusah apa sih gitu, yang sehingga kayak, maaf ya, uang itu menjadi suatu prioritas dalam hidup. Lumayan sulit lah. Kayak biaya sekolah aja kan gue biayain sendiri. Biaya sekolah enci gue, adik gue aja, gue kadang bayarin. Gue yang bayarin. Oke. Ya sesulit itu. Kalau makan nggak dong? Kalau makan? Nah, kalau makan. Makan. Cuman ya segitu. Sorry, lu nggak sampai makan yang sepiring berapa orang gitu kan? Enggak lah. Enggak kayak gitu. Soalnya karena gue lihat orang tua prioritasnya uang sekali gitu, makanya gue penasaran juga kayak. Tapi lebih kayak uang sekali tuh lebih kayak karena nang dulu tuh kehidupan sehari-harinya masih sulit aja gitu. Ya, maksudnya juga siapa sih yang ingin hidup susah ya kan? Iya. Gitu. Jadi ya, maksudnya aku juga nggak menyalahkan mereka sih sampai kayak gitu. Cuman yang aku salahkan adalah cara berpikirnya mereka aja, yang masih terbawa sampai saat ini. Untuk mendidik anaknya untuk berpikir sama kayak gitu. Menurutku itu yang salah. Kehidupannya gue nggak salahin, nggak jadi masalah. Kalau masalah keuangan juga nggak jadi masalah kayak gitu. Cuman cara berpikirnya aja yang gue tuh kayak sampai sekarang itu nggak bisa kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya lebih ke situ sih. Cara berpikirnya aja yang gue sesalin kayak gitu loh. Iya. Wow, seru banget obrolan ini. Wah, ini panjang banget nih. Gue nggak nyangka kalau kita itu hampir 2 jam loh, 1 jam. Iya, 3. Gue juga nggak nyangka lagi. Nggak nyangka untuk ngobrol. Iya. Gue juga nggak nyangka gitu. Dan sekali lagi thanks for coming. Sama Kak. Maaf kalau ada salah kata-kata. Ada. Kita ulang lagi. Oke, buat teman-teman kalau yang mau support banget dengan channel TPS ini, teman perjalanan spiritual ini di IZT Production, kalian boleh di bawah sini nih, ada yang namanya The Big Love. Kalian boleh ngasih donasi berapapun, dan semoga teman perjalanan spiritual kali ini, Jewels You, bisa menginspirasi buat kita semuanya, dan bisa mendapatkan, buat kita nih, bisa mendapatkan kesadaran yang lebih luas lagi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye.